tempelkan kartu anggotanya ya, kemudian saya klik tampilkan anggota. Nah, untuk anggota Ahmad Lestari ini ya, dia sudah pernah meminjam buku, yaitu nama bukunya contoh buku pelajaran ya. Kembali lagi bersama saya Mas Oget. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membagikan satu aplikasi, yaitu aplikasi perpustakaan untuk sekolah, baik itu dari sekolah dasar ya, sekolah menengah pertama, dan juga sekolah menengah atas ya, ataupun mungkin untuk yang SMK juga bisa. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi berbasis desktop ya, jadi bukan aplikasi yang bisa berjalan di website ya. Nah, aplikasi ini harus diinstal ke komputer ataupun ke PC. Nah, aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa dasar Python ya teman-teman, dan saya buat menggunakan anti gravity ataupun dari Gemini. Nah teman-teman, bagaimana aplikasinya? Langsung saja kita ke laptop. Baiklah teman-teman, nah di sini ini adalah hasil generate dari aplikasi perpustakaan yang saya buat dengan AI ya teman-teman. Nah, jadi nah sini saya akan membuka jendela untuk editornya ya teman-teman. Ini adalah jendela editornya. Di sini adalah hasil kode generate dari AI-nya teman-teman. Nah, ini saya menggunakan anti gravity ya teman-teman, dan juga menggunakan Gemini. Oke teman-teman, tapi sebelum lanjut, aplikasi ini akan saya berikan secara gratis untuk seluruh sekolah yang ingin menggunakan aplikasi ini. Tapi dengan catatan teman-teman harus tonton video ini sampai habis, karena apa? Nanti akan ada kode kupon ataupun kode voucher ya, yang akan teman-teman dapatkan untuk mendapatkan aplikasi ini secara gratis. Nah, aplikasi ini mungkin kedepannya bisa saja berbayar ya teman-teman, tapi pada saat aplikasi ini launching, dan juga mungkin ya sampai belum tahu kapan nanti kedepannya ya, aplikasi ini masih bisa teman-teman dapatkan secara gratis ketika kode vouchernya memang belum dihapus atau belum dibatasi ya teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman, aplikasi ini juga bisa berjalan menggunakan alat scanner seperti ini. Jadi nanti ketika teman-teman sudah menginputkan barcode bukunya ke dalam sistem ya, kita bisa melakukan peminjaman buku menggunakan scanner ini. Jadi seperti di kasir-kasir, seperti di toko-toko ya teman-teman. Nah, prinsipnya mirip-mirip seperti itu. Dan juga nanti akan ada kartu anggota. Jadi setiap anggota yang mau meminjam buku itu wajib menjadi anggota dulu ya. Jadi misalnya ada siswa ataupun guru gitu kan, itu wajib menjadi anggota dulu, baru bisa meminjam buku ya teman-teman. Dan di aplikasi ini selain untuk sirkulasi peminjaman buku perpustakaan, juga sebagai catatan untuk kunjungan perpustakaan. Nah, langsung saja kita jalankan aplikasinya ya. Nanti teman-teman tidak akan mendapatkan kode ini ya. Jadi ini kan ada banyak kode nih kalau dalam satu file ini ya, aplikasi perpustakaan ini ya, itu nanti akan ada banyak folder-folder ya. Tapi nanti teman-teman tidak akan mendapatkan sebanyak ini. Nanti teman-teman hanya akan mendapatkan satu file yang langsung bisa diinstal ke komputer teman-teman ya. Nanti aplikasinya dalam bentuk dalam bentuk extensi.exe ya, jadi langsung bisa diinstal seperti teman-teman menginstal aplikasi pada umumnya gitu ya. Jadi nggak perlu nanti teman-teman menyalin semua kode-kode ini ya, karena nanti akan saya build menjadi satu file yang siap diinstal. Oke teman-teman, karena di sini saya akan menjalankan aplikasinya, saya akan menjalankan menggunakan folder bed ya, yaitu untuk menjalankan smart library ini ya, tanpa saya harus menjalankan langsung dari file utamanya. Oke, ini saya akan jalankan ya. Jadi saya nggak perlu membuka terminal lagi untuk menjalankannya ya, karena sudah diprogram supaya aplikasi berjalan tanpa kita membuka terminal secara manual gitu ya. Nah, oke. Nah, ini bentuk aplikasinya teman-teman ya. Ini saya perkecil aja di sini ya, karena nanti di bagian sini akan saya letakkan video saya ya. Oke, nah aplikasi ini akan saya bagikan secara gratis ya teman-teman, jadi tidak berbayar ya teman-teman. Silahkan digunakan sebaik mungkin. Bagi teman-teman yang mau donasi ataupun ingin memberikan dukungan kepada saya, silahkan teman-teman klik aja donasi Saweria ini ya. Itu tidak memaksa ya teman-teman, hanya untuk teman-teman yang memang mau mendonasikan sebagian hartanya untuk saya gitu ya, hanya untuk donasi saja. Nah teman-teman, setelah membuka aplikasi, nanti di sini ya, ini nama website nama sekolah ini nanti bisa teman-teman rubah ya. Nah di sini saya akan menggunakan passwordnya itu admin 123. Nah di sini ya, akun awal itu adalah admin
passwordnya admin 123. Nanti juga berlaku untuk teman-teman ya. Kalau setelah mendownload aplikasi ini, maka nanti untuk login awal username menggunakan admin dan juga passwordnya admin 123. Kita klik masuk. Oke, kita diminta untuk mengubah kata sandi karena tadi ya kata sandinya ini kan masih bawaan gitu ya, artinya kata sandi ini sangat lemah gitu ya. Nah, tapi untuk contoh kali ini saya tidak perlu mengubah kata sandi. Nanti untuk teman-teman yang mengubah kata sandi bisa masuk di menu profile. Nah, seperti itu. Ini ada nama sekolah, nomor telepon, MPSN, kemudian kop sekolah atau logo nanti bisa dipilih di sini ya. Kemudian simpan identitas. Nah, ini ada aturan sirkulasi ya, berapa lama, dendanya berapa gitu ya kan. Kemudian hari kerja, kemudian ada satu anggota itu berapa maksimal bisa minjam buku dalam satu kali peminjaman. Nah, itu ada batasannya, ini bisa diatur. Kemudian ini ada hari libur ya, nanti bisa diatur juga. Kemudian ini ada buku tamu ya, pengaturan buku tamu ya. Nanti buku tamu tadi saya sudah jelaskan bisa menggunakan scanner seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita aktifkan, misalnya ini kioska, aktifkan dan buka kioska. Nah, seperti ini ya, maka nanti akan muncul nih. Nah, jadi nanti untuk pengunjung perpustakaan langsung scan aja di sini ya. Kalau dia misalnya sudah menjadi anggota. Tapi kalau dia belum menjadi anggota, maka nanti kita harus memasukkannya secara manual ya. Nah, ini bisa saya tutup dulu ya teman-teman. Kalau untuk manual itu bisa di sini ya tempat ada menu buku tamu. Nah, ada menu buku tamu ini bisa dimasukkan pengunjung yang secara manual. Nah, sini kalau misalnya dia memang belum sebagai anggota. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dulu dari awal ya. Di sini ada menu dashboard ya. Dashboard ini untuk melihat berapa banyak buku yang sudah dipinjam, kemudian total koleksi, berapa anggota yang aktif, dan juga ada denda atau tidak. Maka nanti akan otomatis muncul di dashboard ini. Nah, ini ada buku yang paling populer nanti bisa tampil di sini ya teman-teman ya. Selanjutnya di menu sirkulasi ini adalah untuk peminjaman buku. Nah, cara peminjaman buku kita harus melihat dulu kartu anggota. Oke, di sini saya contohkan ya karena mungkin ini nanti kartu anggota, coba saya lihat di buku di anggota ya. Nah, di anggota ini saya akan membuat cetak kartu dulu, cetak kartu anggota. Coba saya pratinjau ya, saya pratinjau dulu atau nanti simpan PDF juga bisa. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai aplikasinya nanti membuat kartu ini ya, kartu untuk buku tamunya. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, oke. Oke teman-teman, nah ini nanti bisa di scan menggunakan alat scanner ya teman-teman ya, bisa menggunakan scanner ini. Nah, pada contoh kali ini saya coba gunakan yang manual ya teman-teman. Saya copy ini kode anggotanya ya. Oke, udah saya copy. Nanti ini bisa cetak ya dalam bentuk kartu, bisa dibagikan. Jadi nanti yang sudah ada foto profil nanti ini muncul contohnya seperti ini ya, yang Aisyah Saputra ya, maka nanti akan ada foto profilnya di sini ya. Kalau yang belum ada foto maka nanti bawaannya seperti ini kartunya. Oke. Nah, ini saya tutup. Coba kita masuk ke sirkulasi ya. Sini saya akan tempelkan kartu anggotanya ya. Kemudian saya klik tampilkan anggota. Nah, untuk anggota Ahmad Lestari ini ya, dia sudah pernah meminjam buku, yaitu nama bukunya contoh buku pelajaran ya. Transaksinya dilakukan pada saat ini ya. Kemudian jatuh tempo peminjaman itu 1 pekan setelah tanggal 12 bulan 7. Nah ya, artinya di tanggal 20 bulan 7 nanti. Nah, tapi ternyata dia sudah mengembalikan bukunya ya, karena nanti bisa diklik manual oleh admin sekolahnya atau admin perpustakaannya untuk melakukan kembali buku. Nah, di sini kita bisa cetak nih transaksi dia. Nah, kita bisa pilih per transaksi, per buku, per tanggal, atau semua riwayat peminjaman dari anggota ini ya. Contohnya saya hanya membuat per transaksi peminjaman saja yang pernah dibuat ya. Di sini saya klik misalnya pratinjau. Nah, ini dia laporan peminjamannya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nanti muncul di sini seperti itu. Baiklah teman-teman. Nah, kita kembali lagi. Tadi itu kita bisa cetak bukti transaksinya. Sedangkan kita akan menambahkan misalnya peminjaman lagi nih. Nah, saya akan coba menambahkan peminjaman ya, buku misalnya. Saya masukkan kode bukunya. 1 2 3 4 5 6. Misalnya buku nomor 6 ya. Saya tambahkan keranjang. Oke, buku tidak ditemukan misalnya 4 coba. Oke, buku ada ya, contoh buku fiksi ya. Nah, kalau kita mau tambahkan buku lain misalnya, berarti 1 2 3 4 5 6 contoh 3 ya.
Coba saya tambahkan. Nah, ini ada 2 buku yang akan ditambahkan. Kalau kita klik hapus, maka nanti tombol keranjang ini akan terhapus ya. Nah, sekarang saya akan klik selesaikan peminjaman dulu. Nah, kita bisa langsung simpan PDF atau tinjau cetak ya untuk bukti transaksinya. Oke, ini sudah masuk ke dalam riwayat. Jadi anggota Ahmad Lestari ini ya, dia punya riwayat peminjaman buku, nanti muncul di sini. Nah, ketika ingin mengembalikan buku, nanti petugas perpustakaan tinggal masuk ke menu sirkulasi dan cari Ahmad Lestari ini ya, menggunakan kode barcode-nya ini ya teman-teman, atau bisa juga diklik manual. Nah, yang buku yang belum dikembalikan akan muncul di sini. Kita bisa klik kembalikan ya ketika sudah waktunya kembalikan, atau anaknya akan mengembalikan sebelum jadwalnya juga bisa. Dan ketika anak itu mengembalikan sudah lewat tempo misalnya, maka nanti akan muncul dendanya di sini berapa. Nah, seperti itu. Contoh di sini akan saya langsung kembalikan yang ini ya. Ini contoh, maka nanti admin atau petugas perpustakaan bisa langsung klik kembalikan. Nah, maka seperti itu. Maka nanti yang belum dikembalikan tinggal 1. Nah, di sini tanggal waktu pinjamnya kapan, kemudian tanggal kembalinya ada muncul juga. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya untuk data buku, kita bisa tambahkan data buku secara manual. Di sini kita klik ya. Di sini kita juga bisa namakan foto sampul buku, judul buku ya, penulisnya ya. Maka nanti kita juga bisa import. Nah, import buku. Nah, dari sini ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan template Excel-nya ya, teman-teman. Jadi template Excel ini tidak ada tidak ada sampul bukunya, tapi nanti ya teman-teman bisa melakukan edit di bagian sini aksi ya. Nah, nanti buku sampulnya ini bisa ditambahkan manual satu persatu ya. Nanti akan saya sertakan juga templatenya di satu file downloadnya ya di sini untuk template impor bukunya. Nah, kita bisa mencetak label buku ini, kemudian kita klik coba cetak semua label buku, kita pertinjau misalnya. Nah, maka nanti setiap buku akan memiliki label masing-masing, dan ini bisa kita tempel di setiap buku ya. Bagi mungkin sekolah teman-teman yang mau melakukan itu ya, itu lebih bagus ya. Jadi setiap buku nanti akan ada identitas nama sekolahnya, kemudian nama judul bukunya apa, jumlah eksemplar keberapa, dan di sini ini nomor eksemplar yang keberapa. Seperti itu ya teman-teman. Baiklah ya teman-teman ya. Begitu juga untuk anggota kurang lebih juga sama ya teman-teman. Nanti akan ada template Excel-nya yang akan saya bagikan ya. Nanti bisa diimportnya. Tadi juga kita bisa cetak kartu anggotanya dan bisa kita print ya, ataupun nanti kita mau cetak yang lebih rapi itu juga bisa. Di sini ada tombol editnya ya. Ini kita cetak kartu anggota untuk 1 orang. Kalau ini kita edit ya, misalnya dia siswa, jenisnya guru misalnya gitu ya, atau foto profilnya bisa kita tambahkan. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya di sini kita bisa nonaktifkan anggota. Misalnya ada anggota yang sudah berhenti sekolahnya atau drop out gitu ya, kita bisa hentikan anggotanya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada buku tamu, tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman. Dari sini ada menu laporan. Laporan ini ada 3 tab ya. Sini pertama ada laporan umum, itu untuk semua laporan ya teman-teman. Kita bisa ekspor juga, nanti bentuknya dalam Excel. Jadi jadinya dalam bentuk Excel. Kita bisa juga masuk ke tab belum kembali. Kalau kita di tab belum kembali, maka nanti sini adalah buku-buku yang memang belum dikembalikan ya. Nanti di sini ada nama petugasnya ya, siapa yang melakukan piket pada jam perpustakaan itu. Misalnya ini sudah dikembalikan ya, tinggal kita kembalikan. Kemudian di sini ada buku tamu kunjungan pada hari ini ya teman-teman. Nah, ini. Oke, ini untuk buku tamunya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menambahkan petugas? Nah, untuk menambahkan petugas, kita masuk ke menu profile ya. Di bagian paling bawah ya, kita bisa menambahkan petugas. Klik tambah petugas. Nah, misalnya petugas siapa gitu ya. Jadi misalnya petugas perpustakaan itu ada 2 orang, nanti kita buatkan akunnya. Jadi nanti setiap petugas itu login dengan akunnya masing-masing. Maka nanti untuk transaksi laporan itu semuanya nanti tercatat pada petugas yang sedang bertugas gitu, yang sedang piket. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja ya aplikasi yang saya bangun ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk sekolah teman-teman ya, untuk pengembangan
dan lain sebagainya. Mungkin saya rasa aplikasi ini masih jauh dari kata sempurna ya. Tapi saya juga berharap semudah-mudahan aplikasi ini dapat bermanfaat seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Bagi teman-teman yang mau dapatkan aplikasi ini, silahkan langsung aja download, linknya ada di deskripsi. Aplikasi ini gratis, saya dedikasikan untuk semua teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi ini. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Selamat datang di channel Mas Oget. Jangan lupa subscribe ya.